Tammy Abraham, sebuah gol, sebuah keyakinan, dan optimisme. AC Milan gagal mengatasi Inter Milan di leg pertama babak semifinal Coppa Italia 2024-2025. Duel sengit di San Siro pada Kamis, 3 April 2025, berakhir imbang 1-1. Tammy Abraham tetap optimistis dengan peluang Milan meski gagal menang di leg pertama. Striker asal Inggris itu menegaskan timnya bermain dengan penuh keyakinan dan semangat. "Saya sangat senang dengan gol ini, baik untuk saya maupun tim. Ini adalah gol yang sangat penting bagi saya," ujar Abraham. Walker masih berpeluang balik ke Man City. Kyle Walker menegaskan bahwa masa depannya di AC Milan masih belum jelas. Ia berpeluang kembali ke Manchester City. Walker menegaskan masih berpeluang kembali ke Man City. Pasalnya statusnya saat ini di Milan masih hanya sebagai pemain pinjaman. Kontrak Walker dengan The Citizens masih tersisa hingga Juni 2026. "Tapi dengar, ini belum berakhir. Saya hanya dipinjamkan ke sini. Saya harus mempertimbangkan itu agar saya bisa kembali. Jelas kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan menjelang akhir musim. Dengar, hal ini belum sepenuhnya ditutup, tapi kita lihat saja apa yang terjadi," ujar Walker. Tiba-tiba Pep Guardiola masuk bursa pelatih AC Milan. Pep Guardiola secara mengejutkan dikaitkan dengan AC Milan menjelang musim depan, dalam langkah ambisius yang bisa mengubah arah klub raksasa Serie A tersebut. Nama Pep Guardiola terdengar lebih spekulatif. Milan selama ini cenderung memilih pelatih berbahasa Italia, terutama setelah mendatangkan Conceição dan pendahulunya, Paulo Fonseca. Kepindahan ke Milan mungkin bukan skenario paling realistis saat ini, tetapi dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Apakah Guardiola akan mencoba tantangan baru di Italia, atau tetap melanjutkan proyeknya bersama City? Forza Inter. Calhanoglu harapkan dukungan full di leg kedua. Inter Milan harus puas dengan hasil imbang saat menghadapi AC Milan pada leg pertama semifinal Coppa Italia 2024-2025, Kamis, 3 April 2025. Derby della Madonnina di San Siro itu berakhir dengan skor 1-1. Setelah pertandingan, Calhanoglu mengungkapkan pandangannya melalui akun Instagram pribadinya. Dia mengajak rekan setimnya untuk tetap fokus menghadapi leg kedua. "Itu baru leg pertama. Saya senang bisa berkontribusi dengan gol dan kami membutuhkan dukungan penuh di babak kedua." Juventus coba pulangkan Sandro Tonali ke Italia. Ada manuver transfer menarik akan dibuat Juventus di musim panas nanti. Sinyonya tua dilaporkan akan mencoba merekrut Sandro Tonali dari Newcastle. Menurut laporan tersebut, Juventus menyiapkan skema tukar tambah untuk merekrut Tonali. Ini disebabkan Newcastle hanya mau menjual sang gelandang di angka 70 juta euro. Juventus mencoba menurunkan harga itu dengan skema tukar tambah. Mereka menawarkan Dusan Vlahovic atau Douglas Luiz plus sejumlah uang ke Newcastle. Mereka tahu The Magpies mengincar kedua pemain itu dan mereka siap melepaskannya demi mendapatkan Tonali. Scott McTominay, Serie A lebih sulit daripada Premier League. McTominay sudah menorehkan 7 gol dan 4 assist dari 28 pertandingan bersama Napoli. Dia juga membawa Napoli bersaing memperebutkan titel Serie A, dengan menduduki urutan kedua klasemen hingga pekan ke-30. Bermain di Liga Italia jadi pengalaman baru buat McTominay. Pria berusia 28 tahun ini tak ragu menyebut Serie A jauh lebih taktikal dan sulit secara fisik daripada Liga Inggris. Orang-orang harus berhati-hati ketika mereka mengatakan bahwa Italia atau Spanyol tidak setara dengan Liga Inggris. Secara fisik dan taktik, saya pernah mengalami beberapa pertandingan yang lebih sulit di Serie A, kata McTominay. Media Italia puji kepemimpinan Jay Itzes di Venezia. Jay Itzes mulai mengembang kapten tim Venezia sejak awal tahun ini. Dia menggantikan posisi Joel Pohjanpalo yang memutuskan pindah ke klub Serie B, Palermo. Media Italia Tutto Mercato Web menyalahkan lini serang Venezia yang tumpul atas hasil-hasil buruk itu. Venezia dianggap melempem dan sudah tak bisa mencetak gol dari open play selama 62 hari. Di satu sisi, Tutto Mercato Web mengapresiasi kehadiran Jay Itzes sebagai kapten Venezia. Bek 24 tahun itu dianggap mampu memotivasi rekan setimnya di dalam dan luar lapangan. Jika kebangkitan dipercayakan pada kekompakan pertahanan, simbolnya adalah Kapten Itzes. Semakin memperlihatkan tak hanya menjadi pemimpin di lapangan, tetapi juga di luar lapangan, tulis Tutto Mercato Web. Bisa pergi tanpa kompensasi, Napoli tak bisa tahan Antonio Conte.
Antonio Conte memiliki kontrak dengan Napoli yang berlaku hingga Juni 2027. Namun ada laporan yang mengatakan bahwa ia bebas pergi musim panas ini jika ia mau, terutama setelah Juventus dan AC Milan dikabarkan tertarik merekrutnya. Menurut calciomercato.com, hal ini sepenuhnya mungkin terjadi, kendati faktanya ia terikat kontrak di Stadio Diego Armando Maradona hingga Juni 2027. Itu karena tidak ada klausul dalam kontrak, yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk membebaskannya dari kontrak itu. Jika Antonio Conte dipecat Partenopei, ia dapat mengajukan banding dan menuntut agar gaji tetap dibayarkan hingga ada penyelesaian kontrak atau pemutusan hubungan kerja dengan persetujuan bersama. Empat laga penting ini tentukan masa depan Baroni di Lazio. Pelatih Lazio, Marco Baroni tidak lagi menikmati rasa aman seperti yang dirasakan di paruh pertama musim ini. Posisinya mulai terancam setelah klub ibu kota Italia mengalami penurunan performa akhir-akhir ini dan belum kembali ke jalur kemenangan. Kini ia memiliki 4 laga penting yang bisa menentukan masa depannya di sana. Menurut kabar terkini seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, masa depan Baroni di ibu kota bisa saja tergantung dengan hasil yang ditorehkan klubnya dalam 4 pertandingan selanjutnya. Biancocelesti akan memulainya dengan laga tandang ke Bergamo akhir pekan nanti melawan Atalanta dalam pertandingan head-to-head perburuan zona UCL. Lawan Monza, CSC Fabregas ingatkan Como untuk tetap waspada. Pelatih Como, CSC Fabregas, menegaskan bahwa timnya baru mencapai 25% dari proyek jangka panjang yang sedang dibangun dan harus segera bangkit dalam pertarungan degradasi, menghadapi Monza. Saat ini, timnya unggul 7 poin dari zona degradasi, sementara Monza berada di dasar klasemen dan hampir pasti akan terdegradasi. Namun, Fabregas menolak meremehkan lawannya dalam laga mendatang. Banyak tim yang kesulitan melawan Monza, karena tim asuhan Alessandro Nesta bermain sepak bola bagus dan seperti kami, mereka memiliki poin lebih sedikit dari yang seharusnya mereka dapatkan, ujar CSC Fabregas. Naik kelas, Raffaele Palladino tetap merendah jelang lawan Milan. Raffaele Palladino berterima kasih kepada Fiorentina karena membantu saya bangkit dari momen sulit di musim ini, tetapi membantah mereka pergi ke San Siro sebagai favorit melawan Milan yang sedang menurun. Beberapa minggu lalu, La Viola unggul 4 poin dari tim Milan yang mendekam di posisi ke-9. Mereka melonjak naik di klasemen setelah 3 kemenangan dalam 4 pertandingan Serie A terakhir, termasuk kemenangan berturut-turut atas Juventus dan Atalanta. Kami bekerja keras dan terus memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi nilai-nilai kami, kata Raffaele Palladino. Presiden FIGC, Gabriele Gravina ditunjuk jadi wakil presiden pertama UEFA. Presiden Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, yakni Gabriele Gravina resmi ditunjuk sebagai wakil presiden pertama UEFA yang baru. Hal ini dilihat sebagai pengakuan penting atas pentingnya sepak bola Italia di Eropa, tetapi juga merupakan dorongan bagi Gabriele Gravina, yang posisinya sendiri sebagai pimpinan FIGC telah dikritik. Saya senang dan bangga. Pemilihan ini merupakan pengakuan luar biasa atas kontribusi penting yang diberikan oleh sepak bola Italia terhadap perkembangan olahraga yang sangat kita cintai, kata Gravina.